Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Waalaikumsalam. Bapak Ri Haryadi selaku pengawas sekolah binaan, Bapak Ibu Guru SDN 1 Bangsri. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di PMO yang pertama untuk tahun ajaran 2023-2024 atau PSP tahun kedua. Untuk PSP tahun kedua ini, PMO kita sudah dilepas tanpa didampingi oleh fasilitator. Sehingga pelaksanaan PMO diikuti oleh kepala sekolah, semua guru, dan juga pengawas. Di sini nanti kepala sekolah dan pengawas akan kolaborasi memperdalam materi-materi ini, terutama untuk pembelajaran kita hari ini adalah refleksi pembelajaran. Karena ini nanti akan jadi bahan kita untuk mengikuti lokakarya tanggal 13 Agustus, besok hari Minggu depan, itu pembelajaran dan asesmen. Belum tahu nanti kelas berapa yang diikutkan, mungkin ya kelas 1, 2, 4, 5 sama kepala sekolah dan juga Bapak. Baik, kita mulai ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk kita melaksanakan pembelajaran, apakah yang menjadi pedoman? Melaksanakan pembelajaran itu apa yang menjadi pedoman, Bapak Ibu? Silakan berpendapat. Mungkin Bu Luli. Mic-nya di-on-kan, Bu. Mic-nya di-on-kan. Bu Luli, apa yang jadi pedoman kita untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan itu? Mic-nya di-on-kan, Bu. Belum on mic-nya. Mic-nya belum on. Ya, sudah. Silakan Bu Luli. Mohon diulangi Bapak untuk pertanyaannya. Oke, apa yang menjadi pedoman kita dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan dan pembelajaran di satuan pendidikan itu, apa yang jadi pedomannya, Ibu? Kalau menurut saya untuk melaksanakan itu kita berpedoman bahwa kita di sini sebagai guru kita harus mendidik siswa dengan baik sehingga apa yang menjadi target kita atau tujuan kita ke depannya itu tercapai. Ya. Sekarang apa yang harus dimiliki oleh sekolah untuk melaksanakan itu semuanya, Bu? Yang dimiliki sekolah, dokumen berupa apa? Maaf, Mbak, untuk suaranya Pak Sis mantul ya, Pak ini. Rencana pembelajaran dari semua guru, kemudian jurnal mengajar, data siswa, dan seterusnya, Bapak. Iya. Itu berarti dirangkum dalam sebuah dokumen yang namanya apa, Bu? Dokumen yang terangkum dalam satu yang dinamakan kurikulum, Bapak. Betul. Itu betul. Kurikulum, Bu, ya. Nah, kurikulum yang kita pakai ini ada berapa, Bu Ika? Belum mic-nya. Masih mute. Mic-nya masih mute. Iya. Saya. Ya, terima kasih. Kita punya kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang istilahnya apa, Bu Zainab? Istilah kurikulum Merdeka itu dinamakan apa?
Bu Zainab? Jenis kurikulum kita untuk kurikulum merdeka itu namanya apa, Bu? KOSP. Singkatan dari apa, Bu? Ya. Oke, KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita refresh tentang KOSP. Di dalam KOSP itu memuat apa saja, Bu Eni Fitriah? Belum mute. Masih mute. Masih mute, iya. Sabun, Pak. Suaranya sudah. Monggo. Dalam KOSP terdiri dari satu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, terus visi misi dari satuan pendidikan tersebut, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, dan yang di dalamnya mungkin ada struktur kurikulum, terus ada P5 proyeknya, secara kurikuler dan lain-lain, dan ditutup dengan penutup. Oke, itu gambaran secara umum isi dari KOSP atau kurikulum kita. Pada Pak Rizal, yang pertama itu ada latar belakang, Bapak. Latar belakang itu memuat apa saja, Pak Rizal? Karakteristik ya memuat karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan itu terdiri atas apa saja? Karakteristik satuan pendidikan itu terdiri atas apa saja? Yang memuat apa saja? Tentang alam. Letak geografisnya. Sama astronomisnya, Pak. Terus mungkin Bu Dia bisa menambahkan. Oke, Pak. Karakteristik masyarakat. Terus apa lagi karakteristik? Kemudian kemitraan juga, kemitraan. Siswa didik termasuk karakteristik napa mboten, Bu? Ya. Ya, karakteristik termasuk karakteristik. Peserta didik, orang tua dan. Kalau begitu, Bu Ika, bagaimana karakteristik sekolah kita, Bu Ika? Apa yang paling menonjol di dalam karakteristik sekolah kita itu? Konten. Loh, ada beda ya? Penduduknya agamis. Orang tuanya agamis. Oke. Setelah kita memahami latar belakang atau karakteristik sekolah kita kan ingin mencapai tujuan atau visi sekolah kita. Harapan apa yang kita inginkan sekolah kita itu? Apa keinginan di sekolah kita itu? Setelah melihat latar belakang atau karakteristik. Bu Fitri? Terlihat dengan latar belakang, berdasarkan latar belakang tersebut bahwa mayoritas masyarakat di Sambatu itu adalah masyarakat yang agamis, maka harapan kita, anak-anak kita nanti, anak peserta didik kita nanti juga menjadi
generasi yang berakhlak dan beragama, yakni dalam istilah generasi robbani. Generasi robbani. Oke. Jadi berdasarkan karakteristiknya, maka kita mengarah untuk mencipta generasi robbani. Bisa dijelaskan robbani pengertiannya bagaimana? Memiliki pengetahuan tentang agama, tidak hanya pengetahuan saja, tapi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal akhlak. Sekarang kalau begitu sudah kita ingin mencapai gambaran karakteristik, kemudian yang ingin kita capai, kemudian kita ingin menuangkan dalam visi. Visi kita apa? Kita akan menjalankan visi misi yang kita jalankan. Kebiasaan setiap Bentar, saya koreksi. Visi bunyinya visi sama. Terwujud. visi misi. Ya, visinya. Dari generasi robbani. Ya. Memiliki pengetahuan tentang Visinya, bunyi visi kita. visi dari SDN 1 Basri yaitu terwujudnya generasi robbani berkarakter Pancasila, cakap dan bertanggung jawab. Oke. Itu visi kita. Apakah ini sudah menggambarkan cita-cita dan harapan kita, Bapak Ibu? Visinya yang sudah kita tuangkan, generasi terwujudnya generasi atau siswa yang robbani, berkarakter Pancasila, kemudian cakap dan bertanggung jawab. Apakah sesuai dengan cita-cita dan harapan kita, Bapak Ibu? Visi kita ini sudah sesuai. Sudah sesuai. Oke. Budiah, tolong visi sudah, kemudian misi kita itu apa? Visi adalah tindakan dari visi kita. Tindakan dari visi kita. Terdiri atas apa saja, Bu, misi kita, Bu? Ada misinya kemarin, ada boleh ngerpek, boleh lihat dulu di kalau lupa gitu. Kita dalam KLS. visi atau indikator visi, Pak? Indikator pencapaian misi dulu, Visi kita mempunyai 4 elemen yang akan dicapai. Yang pertama adalah generasi robbani, kemudian karakter Pancasila, cakap dan bertanggung jawab. Dari masing-masing komponen visi ada penjabaran, yaitu generasi robbani tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengimplementasikan pengetahuan agama yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengajarkan kepada orang lain dari ilmu yang diketahuinya. Oke. Itu visi. Masih banyak, Jadi ada 4 elemen yang kita bidik, ada generasi robbani, ada generasi Pancasila, ada cakap, ada bertanggung jawab, yang semuanya nanti akan menjabarkan dalam kata-kata tindakan sebagai kata-kata sebagai terwujudnya sebuah misi. Dari misi nanti akan dijabarkan lagi menjadi apa, Bapak Ibu? Tujuan. Dalam merumuskan tujuan itu harus berlandaskan pada apa yang namanya SMART. S-nya apa, Pak Riza? S-nya spesifik. Artinya bentuknya apa? M-nya apa, Buka? Artinya apa? Ya. A-nya apa, Bu Jenab? Attainable. Apa artinya, Bu? Masuk akal.
Terus R R-nya Relevan. relevan. T-nya Time bound. jadi ada measurable-nya, Mas. Measurable-nya ada S-nya ya. Ada M, A, ada R, ada T. Itu semuanya harus diwujudkan dalam bentuk kalimat tindakan dari tujuan sekolah. Ada berapa tujuan sekolah kita, Bu Diah? Dari 4 indikator, 4 misi tadi, 4 elemen misi, kemudian dijabarkan dalam tujuan sekolah. Ada berapa banyak tujuan sekolah yang kita capai, Bu? 3, 6. Yang 14 itu misi, berarti yang terbagi menjadi beberapa tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang. Oke. Jangka pendek yang paling penting apa, Bu? Pembiasaan. Pembiasaan Jadi, apa, Bu? menanamkan karakter agamis ke karakter anak-anak agamis dan setiap hari. Itu bentuknya apa, Bu? Bentuknya pembiasaan pagi membacakan Asmaul Husna, kemudian surat-surat pendek, berdoa sebelum memulai pelajaran atau setiap mengakhiri pelajaran. Oh iya. Oke. Tujuan jangka menengah kita apa, Bu? Yang paling penting? Menanamkan karakter. Menanamkan karakter juga. Siswa. Itu bentuk konkretnya apa? Tujuan menengahnya, Bu? Bentuk konkretnya ini pembiasaan pedoman P5 itu, Pak. Mungkin ya, dari kegiatan-kegiatan proyek kita. Pancasila ya. Oke. Dan tujuan jangka panjangnya apa, Bu? Menghasilkan lulusan pembelajar yang berkarakter, yang agamis, yang karakter, yang cakap dan bertanggung jawab. Oke, Bu Pipit, apakah visi, misi, dan tujuan sekolah kita ini sudah sesuai dengan karakteristik orang tua, karakteristik siswa, karakteristik pendidiknya, tenaga pendidikannya? Apakah semuanya ini sudah bisa untuk mendukung terciptanya visi, misi, dan tujuan sekolah kita, Bu Pipit? Ya, untuk saat ini sudah sesuai dengan karakter yang ada di SDN 1 Bangsri dan sudah bisa melayani masyarakat yang ada di SDN 1 Bangsri. Baik, itu review terhadap KOSP kita. Ini sudah kita tuangkan, sudah kita laksanakan kegiatan workshop bersama orang tua siswa, sama Bapak Ibu guru dan juga pengawas. Artinya inilah roh dari SDN 1 Bangsri yang akan kita laksanakan. Kita tidak dapat melaksanakannya sendiri-sendiri, harus secara gotong royong. Apa saja yang jadi tujuan kita laksanakan. Kurikulum ini sebagai garis besar kita melaksanakan berbagai macam kegiatan, pembelajaran, pembiasaan, ekstrakurikuler, intrakurikuler, semuanya ada dalam kurikulum ini sebagai garis besar kita melaksanakan berbagai macam kegiatan. Kalau Bapak Ibu sudah setuju bahwa misi dan tujuan sekolah kita seperti itu, maka penjenengan semuanya harus punya komitmen yang besar, komitmen untuk mensukseskan kurikulum kita. Artinya bagaimana kita ciptakan siswa kita yang benar-benar bisa menjadi generasi yang robani, yang mengerti agama, bisa melaksanakannya, bisa sholat awal pendek, juga generasi yang Pancasilais, dan sebagainya. Ini butuh kerjasama di antara kita. Monggo Pak Tri mungkin memperkuat, Pak Tri. Pak Tri. Tinggi. Terima kasih.
Alhamdulillah terkait dengan kurikulum yang ada di SDN 1 Bangsri, kemarin kami selaku pengawas dan kolaborasi antara orang tua dan wali murid serta komite telah menyusun yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan yang ada di SDN 1 Bangsri. Alhasil, alhamdulillah semua sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal berkat kerjasama antara orang tua, wali murid, komite, dan Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah ini terkait dengan visi misi serta tujuan, alhamdulillah ini sangat bagus sesuai dengan karakter SDN 1 Bangsri. Oleh karena itu nanti tolong untuk visi misi ini betul-betul diimplementasikan dan dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ada di kurikulum yang ada di SDN 1 Bangsri. Insya Allah nanti ke depan kalau kita duduk bersama antara orang tua, komite, Bapak Ibu guru, dan kepala sekolah, insya Allah itu semua akan terlaksana dengan baik. Alhamdulillah juga kemarin itu sudah menunjukkan hasil yang maksimal terkait dengan visi misi, yaitu yang mana di situ penekanannya adalah pada mencetak generasi anak bangsa yang robbani. Itu adalah sesuai dengan karakteristik yang ada di lingkungan SDN 1 Bangsri yang notabene bahwa di lingkungan situ adalah memang masyarakatnya adalah masyarakat yang agamis, sehingga sangat cocok manakala Pak Sis mempunyai visi yang sangat menekankan pada pembentukan insan-insan yang robbani. Demikian Pak Sis. Ya, Pak Tri. Terima kasih Pak Triadi penguatannya. Bapak Ibu, setelah kita membedah visi, misi, dan tujuan kita, selanjutnya kita beralih pada pembelajaran yang kita laksanakan di masing-masing kelas. Pak Riza, apakah yang dilakukan guru untuk mempersiapkan siswa di tahun ajaran baru ini, Pak Riza? Administrasi, Pak. Administrasi, ya. Administrasi guru itu terdiri atas apa saja, Bapak? K13. RPP Protapromes kalau K13. Ya, RPP Protapromes. Kalau di Kurmer, nopo buika? JP. Ya. Itu kita menentukan TP. Setelah TP kita membuat AGP. Yang perlu dipersiapkan adalah terutama untuk administrasi itu sebagai pedoman kita mengajar. Jangan sampai yang dikatakan bahwa fasilitator kita itu melaksanakan malpraktek. Artinya ngajar tanpa ada pedoman. Nah, jadi semuanya harus ada pedoman. Untuk kurikulum merdeka harus menganalisis CP menjadi TP. Bagaimana Bu Fitri cara menganalisis CP menjadi TP? CP yang sudah diberikan oleh kita breakdown menjadi TP, karena kita mencari kompetensi yang dituju oleh pemerintah, dari yang dimana di situ ditunjukkan dalam kata kerja, mampu melaksanakan dan lain-lain, itu kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran.
Dari tujuan pembelajaran itu kita breakdown lagi menjadi analisis tujuan pembelajaran atau disingkat jadi ATP. Dari ATP yang kita kerjakan, kita breakdown lagi menjadi modul ajar. Ya. Cukup, Bapak. Mungkin Bu Zainab bisa merinci langkah-langkah menganalisis CP-nya sampai jadi TP yang operasional itu bagaimana Bu Zainab? Nolong. Jadi CP-nya diapain Bu? Seperti yang dikatakan oleh ini untuk CP di background dibuat TP, setelah TP di background lagi. Ya, sebentar. Supaya bisa jadi TP itu caranya menganalisis membreakdown itu bagaimana Bu? Itu sesuai dengan KKO, Bapak. KKO, iya. Terus dari CP-nya yang diambil apanya Bu? Elemen. Kata kerja. Kata kerja dari mana kata kerjanya? Dari KKO tadi. Dari KKO, kok dari KKO? Elemen. Kita jadikan TP dari tujuan pembelajarannya. Ya, di dalam CP itu ada namanya elemen CP. Ya, berarti ngambilnya dari mana Bu? Elemen CP. Ya, per fase. Ya, dari situ ada kata-kata kerja operasional KKO. Kemudian diapain Bu? Dianalisis, dijejer-jejer. Misalnya mampu apa? Menulis, membaca, mendengar, berbicara itu kalau bahasa Indonesia. Berbicara, mendengar apa? Misalnya mendengar kalimat apa itu jadi KKO. Mungkin saya bisa diberi contoh Bu Diah cara membuat TP Bu. Misalnya dari mata pelajaran terserah sudah. Share screen apa? Langsung. Ya enggak usah share screen, enggak usah. Langsung saja contoh. Misalnya CP-nya bunyi begini jadi TP seperti ini. Misalkan mengenalkan atau memahami kalimat transitif pada mapel bahasa Indonesia. Dari CP memahami karena belum sesuai dengan KKO, akhirnya kita berpedoman pada KKO dari taksonomi Bloom. Kita tentukan memahami pada aspek C2. Berarti nanti kita ambil kompetensinya dari turunan C2. Kemudian kita gabungkan elemen dari CP tadi, misalkan materinya adalah kalimat transitif. Berarti dari menggabungkan kompetensi yang ada di KKO tadi digabung dengan elemen materi pada kalimat transitif. Kemudian digabung, akhirnya dibentuklah TP disertai atau dengan pola ABCD. ABCD itu apa Bu? Audien itu sebagai peserta didik, kemudian behavior itu kompetensinya apa, C-nya itu adalah kondisi, dengan atau melalui apa kita menentukan tujuan pembelajaran, kemudian degree. Ya, mungkin bisa kasih contoh sebuah TP satu aja Bu, dari CP yang ada. Peserta didik dapat menuliskan kalimat transitif. Oh, sudah. Oke, silakan Bu Diah dilanjutkan kembali seperti tadi. Contoh sebuah TP dari CP. Kalau CP-nya memahami, monggo membuat sebuah TP yang memahami. Dibuat kata kerja KKO-nya, dari memahami kan belum operasional ya, bisa diturunkan menjadi KKO. Memahami mungkin bisa membuat kalimat. Membuat kalimat. Coba dibuat Bu.
Peserta Peserta didik didik dapat membuat membuat kalimat, kalimat transitif, langsung, kalimat transitif bukan dengan transitif, benar sesuai pola kalimat sesuai kalau kalimat dengan benar. benar. A-nya tadi siswa, behaviornya B-nya membuat kalimat transitif, C-nya conditionnya sesuai pola kalimat transitif degree-nya dengan benarnya dengan dengan benar. benar, degree-nya D-nya dengan benar. Begitu Bapak Ibu cara membuat sebuah TP dari CP yang ada. Jadi format-format nanti untuk guru kelas 2 dan 5 bisa sharing dengan Bu Diah ya, atau Bu Jainab tentang format menurunkan CP, membreakdown CP menjadi TP. Kemudian langkah TP bisa share Bu Diah, share screen enggak apa-apa. Format TP Bu. Share screen. Screen sharing. Kok enggak bisa nggih, Pak? Bentar, saya. Bentar. Oh, enggak bisa, Bu. Disable. Oke, sampun. TP gitu. Ya, dijelaskan satu-satunya, Bu. CP-nya Unmute ya. Sampun nggih, tampak nggih. Nggih, sampun nggih. Ini adalah contoh TP pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia fase B kelas 4. Dari CP, misalkan peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan informasi dari media audio, teks aural, atau teks yang dibacakan dan didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Dari CP yang disediakan pemerintah, kita buat menjadi beberapa kolom. Yang pertama adalah elemen fase. Di dalam bahasa Indonesia ada 4 elemen, salah satunya adalah menyimak. Kemudian kita tentukan kompetensi yang dituju pada CP di atas. Di sini saya beri warna hijau. Jadi memahami. Kemudian elemen atau materi CP kita tentukan elemen yang akan kita pelajari. Yang di sini adalah ide pokok. Kemudian informasi dari media audio, teks aural, kemudian instruksi lisan, dan teks narasi. Setelah ketemu kompetensi dan elemen materi, kita hubungkan menjadi A1, memahami ide pokok suatu pesan lisan. Jadi menggabungkan dari kompetensi yang dituju dengan elemen materi. Kalau misalkan ada 1 kompetensi dan 5 elemen materi, berarti nanti akan ada minimal TP A1. Ini A1 dari memahami dan 1 elemen. Berarti nanti kita bisa sebanyak-banyaknya, jadi tidak ada minimal.
Kemudian menjadi TP ini bentuknya sudah, ini yang belum saya revisi. Berarti melalui kegiatan menyimak siswa. Di sini ada polanya adalah ABCD, audiennya adalah siswa, kemudian menjelaskan makna Menjelaskan ini B. adalah behaviornya, kemudian Kompetensi makna idenya, kompetensinya makna ide ide pokok pokok, ya, Oke, makna ide pokok, dengan benar. D-nya dengan benar. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Dari sini sudah memahami nggih? CP kita tuliskan di atas sendiri, CP-nya nanti diambil dari CP yang sudah kita punya. Kita punya CP ini Bapak Ibu, atau nanti penjenengan bisa saya share CP-CP-nya masing-masing kelas, terutama kelas 2 dan 5 ya, yang belum. Nanti dari CP ini ditulis, kemudian diambil kompetensinya, diberi warna lain. Ada memahami, ada memaknai. Kemudian elemen materi CP, elemennya apa? Materi CP-nya apa? Ada ide pokok, 1. Ada informasi audio, 2. Ada teks aural, 3. Instruksi lisan, 4. Kemudian narasi, 5. Jadi dari memahami saja ini nanti bisa kita buat menjadi 5 hubungan. 5 hubungan. Memanai ide pokok pesan lesan, memanai informasi audio, memanai teks aural, dan seterusnya sampai 5. Kemudian dari 5 tadi dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran yang bisa bermacam-macam ingin jenengan capai itu apa sesuai dengan kemampuan siswa. Dari memahami ide pokok itu apa saja? Dari misalnya menjelaskan makna ide, menyebutkan ciri-ciri ide pokok, menyebutkan ide pokok dari teks sederhana. Jadi ini dari A1 ada berapa, Bu? Ada berapa tujuan pembelajaran yang bisa dijabarkan, Bu? 5. 5, bisa 5, bisa 6. Tergantung capaian penjenengan. Oke, ini cara membreakdown CP menjadi sebuah TP. Oke. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Terutama kelas 3 dan kelas 6 juga harus belajar karena nanti satu saat juga akan sampai penjenengan membreakdown CP menjadi TP. Oke, terima kasih Bu Dia. Sekarang Bu Jainab tampilkan ATP-nya Bu Jainab. Share screen Bu Jainab ATP. Nggih ATP. Tolong dibantu Bu Jainab share screen. Bu Fitri. Filenya ada ya Bu? Oh ya. ATP ya Bu? Nggih. Nggih. Coba dijelaskan satu persatu Bu. Sebelum ke ATP, kalau di kurikulum 13 ATP ini namanya apa Bapak Ibu? Silabus. Nah, ini kita buat silabus atau ATP. Monggo Bu Zainab diterangkan. Oke, sebentar. Nanti hilang lah.
Bu, hilang. Tidak hilang, Bu. Bisa. Tolong dibantu, Bu Fitri. Dibantu, Bu. Hilang. Gini. Ini ada buka nganu. Buka mute. Mute. Sudah toh. Enggak bisa muncul. Wes gini. Ini cara membuat ATP. Oke, cara membuat ATP. Ini untuk kelas 1. Pertama adalah satuan pendidikannya, SD kita, fase, mata pelajaran, dan kelas semester. Untuk materi CP kita cantumkan dulu. Di sini peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral, teks yang dibacakan dan atau didengar. Instruksi lisan dan percakapan berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Di sini untuk sama seperti tadi kelas 4 yang disampaikan Bu Hamilatus Hadiah, di sini ada kata kerjanya bersikap. Ya, bersikap. Saya tandai warna kuning dan selanjutnya menunjukkan. Saya tandai dengan warna hijau dan memahami saya tandai dengan warna biru. Yang pertama di sini untuk kata kerja yang mampu bersikap ya, menjadi pendengar yang penuh perhatian. Ini saya masuk ke tujuan pembelajaran, terus kita masukkan dari materi pokok, terus kegiatan inti pembelajaran, metode pembelajarannya bagaimana, penilaiannya nanti seperti apa, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oke. Ini yang pertama, misalkan tujuan dari CP tadi kita sudah breakdown menjadi TP. TP-nya yang pertama saya melalui kegiatan pembacaan teks, siswa dapat bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Ini materi pokoknya mendengarkan, Bapak. Mendengar yang penuh perhatian. Terus untuk kegiatan intinya, siswa melaksanakan pembacaan teks agar dapat bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Biar ya Bu ya tadi yang mengerjakannya itu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Di sini pembacaan teks itu berarti metodenya Bu ya. Metode itu bukan pembacaan teks. Kita koreksi ya. Metode itu bisa berupa penugasan atau ceramah. Jadi metodenya apa? Berarti penugasan ya Bu. Coba nanti dikoreksi itu metodenya penugasan. Oh iya. Berarti pembacaan teks itu materi Bu. Bukan metode. Metodenya apa? Oh. Apa metode yang digunakan? Penilaiannya untuk kerja ya, alokasinya 2 CP, sumbernya buku. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, ATP itu adalah memuat serangkaian pedoman yang akan kita lakukan mulai dari tujuannya, dari TP yang sudah kita susun per mapel, nanti kita copy paste di tujuan pembelajaran sini. A1, A1, 2, A1, 3, dan sebagainya. Oke. Kemudian dari sini ada materi pokoknya, ada kegiatan intinya, ada metodenya, ada penilaiannya, ada JP-nya.
Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ATP. Tidak ada, sudah paham ya? Terima kasih, bisa diakhiri share screen-nya Bu Jainab. Hentikan. Oke. Nah, setelah ATP punya, kemudian kita membuat apa Bapak Ibu? Modul ajar. Modul ajar. Oke. Bu Fitri sudah punya modul ajarnya? Oh ya. Baik Bu, dia kembali. Coba Bu, modul ajar matematika pengiringan Bu. Iya, Pak. Share screen. Garis besarnya saja Bu. Untuk identitas tidak perlu. Ini contoh modul ajar yang saya buat, nggih. Muatan pelajaran matematika fase B kelas 4. Di sini ada kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi yang akan kita capai pada materi ini. Kemudian kita cantumkan sumber belajar dan sarana pembelajarannya apa saja. Di sini saya mau menggunakan buku dan video dari YouTube. Kemudian saya membuat LKPD. Sarananya buku siswa, buku guru, kemudian laptop dan LCD. Target peserta didik ini tahun kemarin saya buat 2, memang saya bagi menjadi 2 karena memang ada beberapa siswa yang butuh penanganan khusus. Peserta didik khusus kesulitan membaca dan menulis ini ada 2 anak, kemudian yang reguler ada 4, kemudian yang peserta didik dengan pencapaian tinggi ada 2 di muatan pelajaran matematika. Jumlah peserta didik ada 8 siswa, kemudian materi dan materinya ini saya sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi, jadi ada beberapa materi, kemudian media pembelajarannya, bahan pembelajar sama dengan tadi yang saya sebutkan di sarana, kemudian moda pembelajaran tatap muka dengan model PBL, pengaturan pembelajaran ini secara individu dan kelompok. Di akhir sesi nanti anak-anak akan belajar diskusi dan presentasi. Kemudian ada asesmen apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ada komponen inti, di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 5 dalam 1 pertemuan. Kemudian pemahaman bermakna ini yang mungkin baru di kurikulum Merdeka. Jadi apa tujuan kita secara kontekstual yang kita harapkan dari peserta didik. Kemudian pertanyaan pemantik. Ini untuk merefleksi pembelajaran kita sebelumnya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Ini saya sesuaikan dengan model PBL. Jadi ada 5 tahap, orientasi, apersepsi, dan motivasi. Fase yang pertama orientasi peserta didik ini ada video untuk sebagai masalah yang akan kita pecahkan, kemudian mengorganisasikan peserta didik, membimbing, mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa presentasi, saling menanggapi dan menganalisa, mengevaluasi proses pembelajaran hari itu.
Kegiatan penutup ada refleksi dan membuat kesimpulan. Ini soal-soal refleksi saya cantumkan di situ untuk peserta didik, kemudian untuk saya pribadi untuk pengembangan atau perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Ini adalah asesmen atau penilaian yang saya buat. Medianya waktu itu saya menggunakan video dan kertas lipat. Rubrik penilaian, kegiatan remedi dan pengayaan. Mungkin itu Pak yang... Baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang modul ajar. Modul ajar. Jadi memuat tujuan pelajaran, memuat peserta didiknya, memuat langkah-langkah pembelajarannya seperti RPP Bapak Ibu. Tapi modul ajar ini diharapkan lebih rinci karena harapannya tujuan pembelajarannya tercapai. Karena pembelajaran didasarkan pada materi apa tujuan Bapak Ibu? Dalam melaksanakan pembelajaran itu. Didasarkan pada materi apa pada tujuan? Tujuan. Nah, ingin meraih apa? Dalane ini. Bukan berdasarkan buku kemudian melakukan pembelajaran, tapi berdasarkan tujuan yang akan kita capai, bukunya menyesuaikan. Baik, TP-nya sudah Bu, bisa diakhiri share screen-nya. Nah, setelah kita punya TP, ATP, modul ajar, membuat apa lagi Bapak Ibu? Promes. Kemudian prota. Ini saya share screen tentang promesnya ya Bapak Ibu. Modul. Kita share screen dulu tentang TP. Bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, CP-nya bagaimana, kemudian tujuan pembelajarannya apa, materi pokoknya apa, kemudian alokasi waktunya. Oke. CP, tujuan, materi pokok sama alokasi waktu. Ini jenengan nanti tuangkan dalam alokasi waktunya, jenengan menganalisis jumlah apa Bapak Ibu?
Belum Belum tampil. tampak, Bapak. Belum Oh, tampak. belum tampak. Masih. Belum diklik. Oh, belum diklik ya. Sudah sebenarnya. Sudah? Masih Belum. Nggak mau. Oh, nggak mau. Ya sudah. muter. Lain hari aja. Itu sementara ada kendala. Mungkin Pak Tri bisa memperkuat tentang CP, ATP, dan modul ajar, Pak Tri. Oke. Terima kasih waktunya Pak Sis. Terkait dengan modul ajar, apa tadi? Apa promes apa pertama Pak Sis tadi itu? Apa Pak? Tadi materinya promes apa pertama apa modul ajar? Yang panjenengan TP, ATP, modul ajar Bapak. Oh iya, terima kasih. Memang dari awal kita itu awalnya kita adalah membedah daripada CP, terus kita buat TP, lalu ke ATP dan ke modul ajar. Gitu. Itu adalah serangkaian dari proses kita untuk nantinya kita menuju pada modul ajar yang nantinya akan kita jadikan acuan dalam kita memberikan materi pada anak-anak. Sehingga dari rangkaian tersebut harus betul-betul match. Artinya betul-betul kalaupun kita tadi sudah disampaikan bahwa di dalam pembuatan TP harus menggunakan kata-kata yang benar-benar operasional, artinya dapat diukur. Ada alat ukur yang bisa dijadikan mengukur tingkat keberhasilan daripada siswa. Tadi sudah dicontohkan bahwa untuk memahami itu kan kita kan belum operasional, artinya masih kita bisa bawa kepada kata-kata yang benar-benar operasional, misalnya membuat, kita misalkan membuat. Terus tadi itu di punyanya Bu C, saya melihat kok siswa dapat itu loh, menyimak dengan penuh perhatian. Penuh perhatian Bapak. Itu saya kira masih belum masih belum ada untuk alat ukurnya yang pas. Artinya itu masih nanti bisa direvisi. Ya, yang lebih pas biar nanti kita tuh, karena untuk mengukur tingkat perhatian siswa itu kan kita kan juga belum pas ya, belum bisa bagaimana kita tuh mengkategorikan bahwa itu anak-anak penuh perhatian kan belum bisa diukur istilahnya gitu. Karena itu angka B-nya nanti punyanya budget tadi itu bisa dibuat lebih operasional kata-katanya, sehingga nanti kita mempunyai alat ukur yang pas untuk penilaiannya. Jadi saya kira untuk KKO yang kurang tadi yang masih belum operasional, saya mohon untuk didiskusikan agar nanti betul-betul kita itu bisa mengukur tingkat keberhasilan anak-anak. Terkait dengan tadi punyanya Bu Diah, sudah bagus terkait dengan pembelajaran diferensiasinya, karena tadi sudah ada 3 kelompok siswa yang mengalami yang ada 3 kelompok siswa yang mempunyai perbedaan perbedaannya. Itu memang bagus sekali. Nah, itu pun juga perlu dipersiapkan terkait dengan materi, sekiranya itu untuk yang masih lambat, sedang, dan sudah cakap. Ini tolong dikondisikan bagaimana nanti untuk materinya
karena kita harus tetap mengacu pada CP yang ada. Namun nanti manakala anak-anak yang tadinya itu di level yang masih rendah tadi itu belum bisa mencapai, mungkin bisa diturunkan. Untuk anak-anak yang sudah mahir, dan nanti setidaknya bisa dibuatkan untuk pengayaannya, materi pengayaannya. Terus untuk apa itu? Untuk sekali lagi untuk KKO-nya tolong diperhatikan betul nanti karena hubungan dengan ayat umum kita. Gitu. Saya kira untuk membedah CP sampai menjadi modul ajar itu sudah bagus sesuai dengan urutannya dan sudah sesuai dengan pembelajaran itu sendiri, sehingga nanti diharapkan betul-betul nanti guru itu bisa di dalam menyampaikan materi bisa mengacu pada modul ajar yang sudah dibuat, sehingga tidak nyimpang. Istilahnya kalaupun ada guru yang berhalangan, insya Allah dengan adanya modul ajar yang sudah disiapkan nanti insya Allah bisa di-cover oleh guru yang lain. Terima kasih Pak Sis. Ya, terima kasih Pak Tri. Bapak Ibu, artinya setelah Anda memahami cara membreakdown TP menjadi sebuah dan CP menjadi TP, dari ATP dirumuskan lagi dalam modul ajar. Ini butuh keseriusan, artinya meluangkan waktu yang benar-benar diluangkan agar penjenengan nanti punya dokumen yang menjadi tuntutan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu pelaksana kurikulum merdeka dengan melaksanakan berbagai macam perangkat pembelajaran yang disusun secara mandiri. Itu pilihan ketiga sebagai sekolah penggerak. Artinya bahwa harus punya komitmen yang besar, punya luangan waktu untuk menyelesaikan penyusunan TP, ATP, dan modul ajar. Promes dan protanya juga sekalian. Jadi Bapak Ibu punya tanggung jawab sekarang untuk menyusun yang belum selesai, kelas 1 dan 4 nanti tahun ini harus sudah selesai. Kelas 2 dan 5 harus mulai menyusun. Jika ada kendala, dapat saling sharing dan membantu. Begitu ya Bapak Ibu? Siap Pak Rizal? Siap Tika? Ya. SDN 1 Bangsri? Bisa. Bapak Ibu gurunya? Bisa. Ya, harus bisa. Oke. Komitmen kita ya. Oke. Kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu guru sudah melaksanakan asesmen awal pada masing-masing kelas? Sudah. Bagaimana gambaran hasil asesmen awal penjenengan terhadap anak-anak? Ini asesmen non kognitif. Apa yang telah dilakukan? Apa gambaran umum yang jenengan dapatkan Bu dari asesmen awal? Bagaimana karakteristik siswa-siswa penjenengan gitu loh. Maksud saya, jadi sudah melaksanakan asesmen awal, bagaimana gambaran karakteristiknya? Karena ini kan asesmen non kognitif. Ya. Bisa dijelaskan berbedanya di mana saja, Bu? Ada anak yang mempunyai kognitif yang sekarang, ada yang kognitifnya masih rendah. Oke. Jenengan punya gambaran seperti itu. Nanti pasti akan timbul masalah di dalam pembelajaran penjenengan. Mungkin bisa memprediksi Bu, kira-kira masalah yang timbul nanti dalam pembelajaran, jika pembelajaran sudah benar-benar efektif, kira-kira apa masalah yang akan timbul Bu?
ada anak yang membacanya belum begitu lancar, nanti perlu dibimbing kalau pulang sekolah waktu istirahat bisa melakukan bimbingan agar anak itu bisa membaca dengan baik. Ada yang lain, Bu? Adakah anak yang hiperaktif? Untuk kelas 5 ada salah satu anak yang kinestetik, tapi anaknya mempunyai kemampuan yang maksimal kemampuannya bisa menguasai bagus, bidang studinya. Ya. Ada anak yang sangat pendiam? Ada salah satu anak, ya. Itu cara membangkitkan gairah belajarnya bagaimana, Bu? Dengan melakukan ice breaking di awal pembelajaran dan di tengah pembelajaran. Ya, itu gambaran awal di kelas 5. Pak Rizal, bagaimana gambaran awal kondisi di kelas 2? Gimana, Pak? Gambaran kondisi siswanya. Itu ada yang begini, ini ada yang begini gitu. Cenderung susah dikontrol. Oke, penjaringan sudah menemukan satu masalah ya. Susah dikontrol. Bisa memberi contoh, Pak? Sesuka hatinya. Ya. Baik, Pak Rizal, bisa dimulai lagi bagaimana kondisi awal anak-anak di kelas 2. Cenderung kurang kondusif anaknya, Pak. Iya. Jadinya mengganggu teman-teman yang mungkin ingin belajar lebih dari. Ada berapa anak yang begitu, Pak Rizal? Mayoritas, Pak. Oh, mayoritas, ya. Oke, sekarang masalahnya seperti itu. Kira-kira menurut penjenengan bagaimana cara untuk mengatasinya? Mengkombinasikan dengan sistem yang lama, Pak. Metodenya K13 mungkin. Kalau metode bisa bermacam-macam, Pak Rizal. Boleh, karena metode tetap dipakai sepanjang waktu. Boleh. Mungkin perlu pendekatan personal. Pendekatan personal dengan masing-masing anak. Yang gayanya seperti ini, berarti penjenengan melayani anak. Gayanya seperti ini, berarti saya harus melayani seperti ini. Bangkitkan semangatnya, bangkitkan rasa senang diajar Pak Rizal. Wah, kalau diajar Pak Rizal itu anak-anak pasti senang, pasti ingin lagi diajar lagi. Hindari untuk kelas bawah itu seperti mengajar kelas tinggi. Karena kelas bawah itu butuh bimbingan, butuh figur yang mereka itu percaya, mereka itu tumbuh semangatnya, mereka itu termotivasi. Jadi hindari lebih banyak induksi, tapi lebih banyak menggali apa toh kemauannya, apa toh yang diinginkannya. Oh, kamu maunya begini, oke, saya layani seperti ini. Jadi sekarang kita itu menghamba pada siswa, Jadi hindari untuk memberi instruksi kemudian ditinggal, jangan sampai. Harus selalu ada pendampingan, selalu ada bimbingan, selalu ada. Contohnya kemarin saat saya masuk di kelas 2 saat penjenengan tinggal itu ada satu anak yang kelihatan biasanya sukar menulis, tapi ketika saya tunggu itu mau menulis dan selesai pekerjaannya. Itu artinya apa? Dia termotivasi, kan? Ya berarti harus ada sesuatu yang membuat mereka termotivasi. Jadi
setelah dengan menemukan masalahnya, kita sepakati ini bahwa ini sebuah masalah yang harus diselesaikan di kelas 2. Jangan sampai berlarut-larut dan dibiarkan. Artinya harus ada solusi terhadap masalah yang panjenengan hadapi. Mungkin ada pendapat panjenengan, Pak Rizal? Insya Allah sama seperti Pak Sis. Insya Allah saya jalankan seperti itu. Oke, setuju? Setuju, Pak. Oke. Bu Diah, mungkin ada permasalahan di kelas 4? Oke, Pak, yang terutama yang di kelas ini ada satu anak yang memang berkebutuhan khusus. Ini sudah saya konfirmasi ke wali muridnya. Jadi saya sering ngobrol sama beliau dan guru sebelumnya. Bagaimana cara menanganinya, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Ini di awal sudah saya laksanakan asesmen awal diagnostik non-kognitif juga. Dan saya masih mengikuti, jadi harus mengikuti moodnya si anak. Jadi moodnya itu dia gampang bosen dan kalau sudah tidak akan mau menulis. Jadi mengikuti dulu maunya, kalau dia sudah nyaman baru dia mau nulis. Oke. Jadi guru mengikuti apa kemauannya dulu. Maunya gimana? Seperti Pak Supan, ada yang kebutuhan khusus, jadi tidak memaksakan keinginan guru. Jadi sekarang hindari memaksa apa yang jadi keinginan guru. Jadi memberikan keleluasan kepada anak untuk berekspresi, keleluasan kepada anak untuk menyampaikan apa yang diinginkannya. Jadi seperti kelas 4 ini kan ada yang kebutuhan khusus, tapi dia sudah melaksanakan diagnostik non-kognitif, maka akan ditemukan cara-cara tertentu mengikuti dulu apa kemauannya. Oke, satu yang bagus. Bu Eni Fitria, mungkin kelas bawah ada punya gambaran, kelas tinggi punya gambaran sebagai pemegang agama Islam. Kalau kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 1, 2, 3 itu memang yang paling butuh perhatian khusus itu di kelas 2, Bapak. Untuk kemarin waktu pertama masuk di kelas 1, saya melaksanakan asesmen diagnostik baik kognitif. Ada beberapa anak dari 3 anak yang kognitifnya tergolong slow dan 3 anak yang non kognitifnya itu masuk pada psikomotorik, kinestetiknya itu tidak mau diam, berarti kan di kinestetik. Untuk yang di kelas 2 memang cenderung kinestetik, Bapak, tapi memang ada yang kognitifnya bagus, maksudnya masuk pada high learner. Untuk yang kelas tinggi dari kelas 4, 5, 6 saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di kelas 4 saja yang perhatian khusus, yakni yang berkebutuhan khusus tadi. Memang sama persepsi saya dengan Bu Diah, anak harus kita ajak senang dulu supaya anak mau belajar. Artinya memancingnya supaya ketika sudah tidak mau diganggu lagi, jadi kita harus cari waktu agar bisa mengajak dunia kita masuk ke dunianya si anak tersebut sehingga anak mau belajar. Anak dibuat senang dulu ya kuncinya. Anak dibuat senang dulu, diajak nyanyi dulu, diajak main tebak-tebakan dulu, diajak pokoknya merasa nyaman dulu. Dengan kehadiran panjenengan sebagai guru, anak merasa nyaman, diajak setelah itu baru mengalir.
Jangan ujuk-ujuk masuk kemudian tanpa ada persepsi sudah langsung tegas ngerjakan UKS. Tidak seperti itu. Tapi diajak dulu bernyanyi, diajak dulu bercerita, diajak dulu ngobrol. Kamu tadi ngapain aja di rumah tadi? Oh, kamu sudah sarapan belum? Kamu apa tadi yang kamu lakukan? Diajak ngobrol dulu. Seperti itu supaya ada kedekatan emosional, ada kedekatan rasa. Kita masuk ke dunia mereka. Kita masuk ke dunia mereka, bukan dunia mereka masuk ke dunia kita. Dunia anak masuk ke dunia dewasa tidak, tapi orang dewasa masuk ke dunia anak-anak. Oke, satu hal yang bagus. Mungkin Bu Pipit di kelas 3 bagaimana? Ya, Bapak. Benar yang Bapak bilang, kita harus masuk dulu ke nyamannya anak-anak. Kita harus buat anak-anak itu ada kaitan kita dengan seorang kan kita sudah pernah bilang ke anak-anak juga bahwa kita harus merasa anak-anak bisa merasa bahwa sekolah ini merupakan mereka. Jadi mereka nyaman dengan dunia. Dan kalau seperti itu nanti kita membuat anak-anak lebih nyaman. Untuk kita sejauh ini anak-anaknya kondisi Bapak satu dua kadang-kadang yang nggak masuk tapi nggak mau ngomong atau masih kadang-kadang mereka belum menyelesaikan kelas 3-nya ini. Dan yang katanya masih kelas 2. Iya. Seperti itu. Ya. Karena ada kondisi Bapak. Kuncinya Bu Pipit adalah membangun kedekatan. Kuncinya Bu Pipit membangun kedekatan, Bu Diah tadi membangun dunia mereka, Bu Fitri ya masuk ke dunia mereka, Bu Diah tadi membangun apa yang jadi keinginannya, terus kemudian Bu Pipit membangun kedekatan. Mungkin Bu Luli punya pendapat? Masih mute, Bu? Baik, untuk kelas 6, jadi ini termasuk kelas tinggi, sehingga dalam penanganan istilahnya kita harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada sebagian dari siswa yang memang gaya belajarnya kinestetik, ini dari kognitifnya masih kurang, tapi mereka dari motoriknya itu bagus. Sehingga untuk dari segi kognitifnya memang tidak bisa dipaksakan, jadi kita sebagai pendidik, saya khususnya lebih mendukung kegiatan mereka dalam yang berkaitan dengan fisik istilahnya. Kemudian untuk pembelajaran sehari-hari, biasanya saya tanyakan kepada mereka, saya memasuki dulu dunia mereka, menanyakan kabarnya, bagaimana aktivitas mereka di rumah. Ada juga salah satu anak itu yang masih terlihat sangat pendiam sekali, Bapak. Jadi untuk ditanya pun itu dia untuk mengungkapkan pendapatnya atau menjawab pertanyaan itu sangat lirih sekali suaranya. Di situ saya memberikan motivasi terus pada anak tersebut agar lebih berani lagi mengungkapkan pendapatnya. Seperti itu. Dengan cara mungkin saya meminta anak tersebut untuk membaca dengan keras atau mungkin menyuruh maju sekedar menuliskan apa jawaban yang sudah istilahnya sudah benar gitu. Jadi tidak menekan anak tersebut. Jadi hanya menanamkan bahwa dia itu lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Luli. Bu Ika mungkin punya pendapat terhadap kelas 5 kondisinya? Untuk kelas 5 ada salah satu anak yang masih memerlukan perhatian khusus karena itu kurang perhatian dari orang tuanya.
Ya. Jadi harus diberi motivasi dan jarang masuk anaknya itu. Untuk mengatasinya bagaimana, Bu? Ya, selalu diberi motivasi agar waktu pembelajaran diberi suasana yang menyenangkan. Oke. Agar anak tersebut kerasan di dalam kelas. Oke. Jadi Ibu Ika jadi figur ibu dari anak tersebut. Iya. Nah, jadi figur ibu selalu ditinggal sama yang ibunya mau di rumah. mendengar, mau diajak sebagai teman, mau apa saja. Kalau jujur hati ya mendengarkan dan sebagainya. Kalau anak kurang perhatian seperti itu, berarti penjenengan harus memberi perhatian yang lebih. Ekstra. Nah, lanjut kepada Bu Jainab untuk kelas 1. Bagaimana Bu Jainab? Iya Bapak. Untuk sementara ini di kelas 1 saya kan baru peralihan kelas ya Bapak. Ya. Jadi saya masih memerlukan pendekatan yang lebih khusus untuk anak-anak. Tapi alhamdulillah sudah berjalan 2 hari ini anak-anak kok merasa happy. Merasa nyaman begitu. Karena sebelumnya untuk MLSS kemarin saya kan belum tidak mendampinginya gitu. Ya. Jadi ada 3 anak yang untuk membacanya dan itu masih kurang, juga aktif juga, tapi dalam istilahnya dia aktif tapi untuk membaca dan menulisnya kurang, tapi anaknya antusias, semangat untuk bisa melaksanakan apa yang dikerjakan Bapak. Jadi saya harus memberi motivasi terus untuk anak tersebut agar bisa mengikuti temannya yang sudah bisa. Ya. Kelas 1 sebagai fondasi untuk bisa membaca dan menulis, Bu. Jadi penjenengan harus lebih telaten. Harus telaten, kata-kata kelas 1 harus telaten. Mengajari membaca, mengajari menulis materi. Kalau tidak sampai tidak masalah. Yang penting anak bisa membaca dan menulis. Itu sebagai dasar. Tulisannya pun juga harus benar. Penggunaan ejaan besar, penggunaan huruf kecil dan sebagainya itu penting. Penjenengan harus selalu mendampingi one by one per murid. Jadi kontrol terhadap pekerjaan siswa itu sangat penting. Penting sekali, terutama kelas 1 harus sebagai fondasi untuk ke jenjang berikutnya. Penjenengan harus sukses mengantarkan siswa kelas 1 untuk bisa membaca dan menulis. Dampingi siswa-siswa untuk belajar. Jadi belajar aja, bukan mengerjakan LKS ya Bu. Bukan mengerjakan LKS, tapi belajar. Belajar itu berbagai macam. Bisa membaca, bisa menulis, bisa berkreasi, bisa bernyanyi. Macam-macam banyak kegiatan belajar itu. Jadi tekankan bahwa sebagai fondasi untuk mencapai CP kelas 1 bisa belajar membaca dan menulis. Karena bukan tuntutan siswa kelas 1 itu dari TK harus belajar bisa baca dan menulis, bukan tuntutan. Terutama yang dituntut sekarang adalah guru kelas 1. Siap Bu Zainab? Siap Bapak. Oke. Ya, siap Bapak. Monggo Pak Tri, mungkin bisa memberikan penguatan Pak Tri. Terima kasih. Terkait dengan asesmen, ini harus, karena ini sudah memasuki tahun pelajaran baru, artinya bahwa di awal-awal ini kita harus benar-benar mempersiapkan untuk menyusun instrumen asesmen. Di mana untuk asesmen ini harusnya hendaknya bisa mengcover seluruh kebutuhan siswa, yang nantinya muaranya ada pada pembelajaran diferensiasi. Karena ujung tombaknya itu adalah kita bisa melayani seluruh kebutuhan siswa. Dengan adanya asesmen tadi itu berarti kita sudah bisa memilah-milahkan, mengetahui dan
kita paham betul bagaimanakah gaya belajar siswa itu. Nah, dari sekian siswa itu memang kebanyakan itu dia tuh mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu guru sudah paham betul tentang karakteristik siswa, sehingga setiap guru pun juga mempunyai gaya mengajar yang berbeda-beda. Bapak Ibu guru lebih paham terkait dengan siswa yang dihadapinya. Oh, cah iki butuhe senengane ngene, cah iki senengane ngene lah. Jadi Bapak Ibu guru akan lebih paham sendiri, nggih. Jadi dengan adanya asesmen tadi itu kita bisa memberikan pembelajaran secara diferensiasi, artinya bisa memenuhi segala kebutuhan gaya belajar siswa. Okay. Terus oleh karena itu untuk terkait dengan asesmen, tolong Bapak Ibu guru betul-betul mempersiapkan instrumen yang baik sehingga bisa mengcover seluruh siswa. Kata tadi di siswanya Bu siapa itu? Tadi ada siswa yang condong pendiam. Itu saya kira setiap guru itu punya trik yang berbeda-beda. Bagaimana caranya supaya anak yang pendiam bisa aktif, itu saya kira setiap guru pasti punya trik yang berbeda-beda. Gitu. Karena saya yakin bahwa setiap guru itu mempunyai gaya mengajar yang berbeda pula. Sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu guru yang tergabung dalam PSP ini sudah paham betul terkait dengan kondisi siswanya masing-masing. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Sis, bahwa kita harus pertama dulu tuh menanamkan rasa cinta dulu, rasa sayang dulu, rasa nyaman dulu kepada gurunya. Kalau gurunya gak nyaman itu buat apa-apa, ya istilahnya susah gitu loh. Tapi kalau anak merasa nyaman, merasa senang dengan gurunya tuh insya Allah diajak apapun tuh mau. Nah, gitu. Misalkan anak yang diam, dasarnya kalau guru gak pada senang, tidak ngomong ya bangga geleng-geleng aja. Tapi kalau kita tuh merasa nyaman seperti ibunya, seperti bapaknya, itu mungkin ya kita lebih dekat, lebih intens dengan dia, tuh insya Allah ya dia akan berani mengungkapkan, berani bicara. Itu salah satu trik guru untuk mendekati siswa yang misalkan anaknya pendiam. Pun juga nanti bagi anak-anak yang mungkin ada yang terlalu aktif, hiperaktif misalkan gitu. Itu juga mungkin Bapak Ibu guru lebih tahu nanti bagaimana cara menghadapi siswanya. Itu nanti bisa kita bisa bisa menggali lebih dalam dari guru-guru sebelumnya. Oh, biar itu senangnya ngene lah. Sehingga kita tuh bisa sedikit tahu. Oh, cah iki jalukane ngene, diperhatikan seperti ini lah. Dengan demikian kita tahu betul bahwa setiap anak itu kebutuhan belajarnya memang berbeda-beda, gitu. Itu mungkin dari segi penyampaian materi pun juga akan berbeda-beda. Ada anak yang senang didongengin, ada anak yang senang langsung praktek langsung, ada anak yang senang kalau kita tuh sambil bermain dan sebagainya. Nah, nanti bagaimana upaya kita tuh untuk bisa semua itu terlayani. Jadi kita mengcover semua kebutuhan siswa sesuai dengan yang ada di PSP, yaitu pembelajaran diferensiasi. Jadi sekali lagi ciptakan dulu rasa nyaman anak-anak kepada Bapak Ibu guru yang nantinya anak itu akan mudah dibawa kemana, mudah akan diajak kemana sehingga dia tuh merasa nyaman, tidak terbebani. Kalau kita tuh itu tadi ke pertama-tama sudah diberi tugas itu anak sudah bosan, tidak mau. Jadi sekali lagi kita harus paham betul karakteristik siswa sehingga nanti kita bisa memberikan gaya mengajar kita kepada siswa yang mempunyai kebinekaan, mempunyai variasi di dalam dia memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi tolong nanti betul-betul untuk asesmen awal ini betul-betul dilaksanakan dengan baik sehingga kita paham betul apa yang dimau, apa yang diminta oleh siswa, sehingga nanti betul-betul untuk pembelajaran diferensiasi kita bisa melayani seluruh kebutuhan siswa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah 40 menit. 90 menit lebih untuk kita melaksanakan PRU ini. Mungkin kesimpulannya dari kegiatan kita hari ini
bahwa untuk penyusunan TP, ATP, modul ajar, Promes dan Prota harus segera dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen awal, mengetahui kondisi dari siswa masing-masing kelas, dan tentunya juga harus melakukan berbagai macam kegiatan terhadap solusi-solusi yang kita pahami bersama tadi. Mudah-mudahan nanti menjadikan kita semakin baik, anak-anak semakin terlayani, dan sukses untuk kita semuanya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi bulan Oktober. Nanti bulan Oktober saya tagih TP ATP-nya, nanti share screen, siap, Siap. terima kasih. Sebelumnya kita teriakkan semboyan kita, Bangsi Satu Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.